Guncangan Seni 2026 saat Sang Ratu Dangdut memecah keheningan global. Jagat raya musik Indonesia di awal tahun 2026 ini seolah dihantam oleh gelombang tsunami emosional yang tak terduga ketika sosok paling sakral dalam sejarah musik Melayu, Bunda Elvy Sukaesih, akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Selama berbulan-bulan, publik berada dalam ketegangan yang menyesakan, menanti satu patah kata dari Sang Ratu Dangdut mengenai keterlibatan April DA3 dalam konser 8 dekade soneta yang fenomenal. Mengapa pernyataan ini begitu dinantikan? Karena di industri ini, restu Bunda Elvy adalah kunci langit yang menentukan sah atau tidaknya sebuah suksesi tahta. Sebagai mitra duet abadi Sang Raja Rhoma Irama, suara Bunda Elvy membawa beban sejarah selama setengah abad lebih. Ketika beliau akhirnya muncul di hadapan media, suasana mendadak menjadi hening, seolah alam semesta pun ingin ikut mendengarkan dekret kebudayaan yang akan keluar dari lisan emasnya. Tanggapan yang diberikan Bunda Elvy bukan sekedar komentar industri yang hambar, melainkan sebuah pernyataan yang memiliki wibawa kenegaraan di bidang seni. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa setiap kata yang diucapkan Sang Ratu memiliki vibrasi frekuensi yang sangat kuat, mampu menggetarkan sendi-sendi industri hiburan dari pusat kota hingga ke pelosok daerah. Ini adalah momen di mana sejarah sedang menuliskan bab barunya, sebuah titik balik yang menandai bahwa teka-teki besar mengenai siapa yang layak bersanding dengan Sang Raja di panggung 8 dekade kini telah terjalap dengan cara yang paling elegan dan dramatis yang pernah disaksikan manusia di tahun 2026. April memiliki ruh yang hilang, pujian keramat yang meruntuhkan standar industri. Poin kedua yang paling menggemparkan dari tanggapan Bunda Elvy Sukaesih adalah penggunaan istilah ruh yang hilang untuk menggambarkan sosok April DA7. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif yang sangat emosional, Sang Ratu Dangdut memberikan penilaian teknis yang sekaligus bersifat spiritual terhadap Sang Mutiara Pantura. Bunda Elvy membongkar fakta bahwa dalam tarikan napas April, terdapat sebuah kualitas Melayu otentik yang selama ini dianggap telah punah tertelan zaman modernitas yang serba digital. Sang Ratu melihat bahwa April tidak hanya bernyanyi dengan pita suara, melainkan dengan seluruh kedalaman jiwa yang ia miliki, sebuah kualitas yang mengingatkan Bunda Elvy pada masa-masa awal perjuangan membangun kejayaan dangdut bersama Rhoma Irama puluhan tahun silam. Pengakuan ini laksana stempel emas yang sangat langka, mengingat Bunda Elvy dikenal sebagai sosok yang sangat idealis, selektif, dan nyaris tidak pernah memberikan pujian terbuka bagi penyanyi pendatang baru di bawah standar kurasinya yang ketat. Pernyataan ini secara otomatis menghapus keraguan para kritikus musik yang selama ini skeptis terhadap kemampuan April. Validitas yang diberikan oleh Bunda Elvy menempatkan April di posisi yang sangat terhormat. Ia bukan lagi sekadar pemenang kompetisi televisi, melainkan seorang seniman yang telah divalidasi oleh sejarah sebagai satu-satunya talenta muda yang memiliki nyawa klasik di tengah kepungan tren global yang kian asing bagi telinga Nusantara. Sinergi para maestro, rahasia kesepakatan batin antara Sang Raja dan Sang Ratu. Di balik layar panggung megah soneta, terdapat sebuah dimensi emosional yang jarang diketahui publik, sebuah sinergi batin yang sangat kuat antara Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih dalam menyambut kehadiran April. Investigasi kami sebagai reporter yang memantau dinamika persahabatan kedua legenda ini menemukan fakta bahwa restu dari Bunda Elvy tidak turun secara instan, melainkan melalui diskusi panjang yang syarat akan nilai regenerasi. Poin ini membongkar bahwa Bunda Elvy merasa bangga dan haru melihat sahabatnya, Rhoma Irama, di usianya yang ke-80 tahun berhasil menemukan sosok seperti April yang mampu menjaga kehormatan lagu-lagu soneta tanpa kehilangan jati diri tradisionalnya. Ada sebuah kesepakatan rahasia di antara para maestro ini bahwa musik dangdut harus tetap menjadi musik yang bermartabat, religius, dan berkelas. Dukungan Bunda Elvy ini memberikan perisai reputasi yang sangat kokoh bagi April, melindunginya dari serangan opini negatif atau kecemburuan industri yang mungkin muncul. Pernyataan Elvy Sukaesih bahwa April adalah mutiara yang sudah pantas bersinar memberikan legitimasi sejarah bahwa konser di Cirebon nanti bukan sekedar pertunjukan musik, melainkan sebuah upacara penyerahan mandat seni yang sah di mata hukum kebudayaan. Sinergi ini membuktikan bahwa persatuan para maestro adalah kunci utama dalam menjaga kesucian sebuah genre musik agar tetap murni dan tidak terdegradasi oleh kepentingan industri yang hanya mengejar angka tanpa makna. Respons haru Bupati Imron Rosidi, kemenangan marwah kebudayaan Cirebon. Tidak hanya kalangan musisi,
Pimpinan daerah Cirebon, yaitu Bupati Imron Rosidi, juga memberikan tanggapan yang sangat emosional terhadap restu yang turun dari Sang Ratu Dangdut. Sebagai pemimpin daerah yang terus memantau perkembangan talenta asli daerahnya, Bupati Imron merespons tanggapan Bunda Elvi dengan rasa syukur yang luar biasa dalam. Poin ini membongkar pandangan strategis pemerintah daerah bahwa apresiasi dari Bunda Elvi Sukaisih adalah sebuah kemenangan besar bagi marwah kebudayaan Cirebon di kancah nasional dan internasional. Bupati Imron melihat bahwa mandat yang ia berikan untuk menjaga dan mempromosikan talenta lokal kini telah membuahkan hasil nyata berupa pengakuan dari kasta tertinggi musik Nusantara. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa pemerintah daerah Cirebon langsung bergerak cepat melakukan koordinasi strategis untuk menyingkronkan narasi restu Bunda Elvi ke dalam setiap kampanye promosi konser 8 dekade. Dukungan dari Sang Ratu Dangdut dipandang sebagai bukti sahih bahwa pendidikan karakter, adab, dan etika yang diterapkan April selama berada di Cirebon telah diakui dan diapresiasi oleh para petinggi industri hiburan. Reporter kami melaporkan bahwa pengakuan ini telah meningkatkan moral seluruh masyarakat Cirebon, menjadikan sinergi antara restu Sang Maestro dan mandat pimpinan daerah sebagai kekuatan pendorong utama yang akan menyukseskan perayaan sejarah di Bumi Wali tersebut dengan penuh kemegahan dan kebanggaan kolektif yang tak ternilai harganya. Sesi latihan privat di balik layar, transfer ilmu Cengkok Kramat Sang Ratu. Laporan kelima kami membawa Anda pada detail yang sangat eksklusif dan belum pernah dipublikasikan di media manapun. Sebuah fakta bahwa Bunda Elvi Sukaisih secara khusus meluangkan waktu pribadinya untuk memberikan sesi latihan privat kepada April DA7. Poin ini membongkar bahwa tanggapan mengejutkan dari Sang Ratu tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di depan kamera, melainkan berlanjut pada tindakan nyata untuk memoles April agar mencapai kesempurnaan vokal yang mutlak. Di sebuah ruangan tertutup yang dipenuhi aura mistis seni, Bunda Elvi dikabarkan mengajarkan rahasia cengkok keramat dan teknik manajemen emosi panggung yang ia simpan rapat selama puluhan tahun karirnya. April DA7 terlihat sangat khusyuk, menyerap setiap kata dan teknik yang diajarkan, menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah kesempatan emas yang bahkan tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Sesi latihan privat ini menunjukkan betapa Bunda Elvi sangat peduli pada suksesi ini. Beliau ingin memastikan bahwa siapapun yang berdiri di samping Rhoma Irama harus memiliki standar kualitas yang setara dengan dirinya di masa keemasan. Investigasi kami mencatat bahwa pasca sesi latihan ini, aura vokal April mengalami transformasi yang signifikan. Ia kini tampil dengan wibawa klasik yang lebih matang, syarat akan rasa yang dalam, dan memiliki kekuatan untuk menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Tangan dingin Sang Ratu telah berhasil merubah April dari seorang pemenang kompetisi menjadi seorang pejuang seni yang siap bertahta di puncak tertinggi panggung soneta. Transformasi psikologis April menghapus keraguan menjadi kepercayaan diri mutlak. Tanggapan Bunda Elvi Sukaisih ternyata membawa dampak psikologis yang sangat luar biasa bagi kondisi mental April DA7 menjelang perhelatan akbar di Stadion Geraja City Mall Mianti. Sebagai reporter yang telah mengikuti jejak karir April sejak babak audisi, saya melihat adanya transformasi kepercayaan diri yang sangat positif dan tajam. Poin ini membongkar fakta bahwa beban ekspektasi publik yang sebelumnya terasa sangat menyesakan dada bagi April, kini berubah menjadi energi syukur dan ketenangan spiritual yang luar biasa. Dukungan tulus dari sang idola, Bunda Elvi, memberikan keyakinan batin bagi April bahwa ia memang dipilih oleh takdir untuk berada di jalur yang benar dalam mendampingi sang Haja Dangdut. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa April kini lebih fokus pada penghayatan makna lagu dan filosofi dakwah yang terkandung di dalamnya, menyadari bahwa setiap nada yang ia lantunkan kini membawa amanah besar dari dua legenda sekaligus. Reporter kami melaporkan bahwa dalam setiap latihan, April kini tampil dengan tatapan mata yang lebih berani, namun tetap menjaga kesantunan yang tulus, mencerminkan sosok talenta muda yang telah tuntas dengan dirinya sendiri karena telah divalidasi oleh sejarah. Pengakuan dari Sang Ratu telah menghapus segala sisa-sisa keraguan dan ketakutan dalam diri April, menjadikannya seorang prajurit seni yang siap memberikan segala kemampuan terbaiknya demi menjaga kehormatan musik dangdut Melayu di hadapan jutaan lautan manusia yang akan memadati Cirebon. Gelombang viralitas digital saat efek Bunda Elvi menyatukan opini publik. Laporan ketujuh kami meninjau bagaimana viralitas tanggapan Bunda Elvi memicu gelombang dukungan masif di seluruh platform digital dunia maya. Sebagai reporter media sosial, saya mengamati terjadinya lonjakan sentimen positif yang sangat drastis terhadap April DA7. Sesaat setelah video pernyataan Bunda Elvi tersebar luas,
Poin ini membongkar fakta bahwa publik yang sebelumnya masih terbelah dan meragukan kapasitas April, kini secara ajaib berbalik arah memberikan dukungan penuh yang militan. Efek Bunda Elvi terbukti sangat ampuh dalam menyatukan opini publik yang selama ini liar. Kata-katanya dianggap sebagai fatwa seni yang tidak bisa dibantah lagi kebenarannya. Para penggemar fanatik Soneta Group dari berbagai generasi, mulai dari kakek nenek hingga cucu-cucunya, kini menyatakan kesiapannya untuk merayakan konser 8 dekade ini sebagai momen penyatuan para legenda. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa tingkat pencarian terhadap nama April DA7 dan Elvi Sukaesih mencapai puncaknya di minggu ini, menandakan bahwa isu suksesi ini telah menjadi konsumsi nasional yang sangat positif. Industri hiburan tahun 2026 mencatat fenomena ini sebagai salah satu kampanye organik paling sukses dalam sejarah musik Indonesia, di mana restu dari seorang legenda sejati terbukti jauh lebih kuat dan memiliki dampak jangka panjang dibandingkan dengan biaya iklan komersial apapun. Narasi Restu Sang Ratu kini telah menjadi magnet baru bagi sponsor-sponsor raksasa untuk ikut serta menyukseskan acara tersebut. Rekayasa budaya yang elegan, jembatan emosional antara masa lalu dan masa depan. Poin ke-8 dalam investigasi ini membedah strategi di balik penempatan April di tengah-tengah restu Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih sebagai sebuah rekayasa budaya yang sangat elegan. Sebagai reporter industri kreatif, saya melihat adanya sebuah desain besar untuk menghubungkan masa lalu yang agung dengan masa depan dangdut yang cerah. Poin ini membongkar bahwa tanggapan mengejutkan Bunda Elvi sebenarnya dirancang sebagai sebuah jembatan emosional bagi para penonton setia Soneta yang sudah berusia lanjut, agar mereka bisa dengan tangan terbuka menerima April sebagai bagian dari keluarga besar legenda tersebut. Inilah yang disebut sebagai strategi penobatan musikal yang paling beradab dan terhormat di tahun 2026. Melalui profil April, Rhoma dan Elvi sebenarnya sedang mengirimkan pesan moral yang kuat kepada bangsa ini, bahwa kejayaan budaya tidak boleh mati, melainkan harus diteruskan oleh sosok yang memiliki kualitas vokal, kedalaman rasa, dan etika yang sama. April dipilih sebagai duta karena ia mampu merepresentasikan nilai-nilai klasik dalam kemasan modern yang tetap segar dan relevan. Investigasi kami mencatat bahwa strategi ini telah berhasil meredam potensi konflik atau kecemburuan antar basis penggemar, menciptakan sebuah harmoni nasional di mana masa lalu memberikan restu yang tulus dan masa depan memberikan penghormatan yang hikmat. Inilah esensi terdalam dari konser 8 dekade di Cirebon, sebuah panggung peradaban yang merayakan keberlanjutan musik yang jujur dan bermartabat. Persiapan panggung penobatan, detail eksklusif malam penobatan di Cirebon. Laporan ke-9 kami membawa Anda pada persiapan teknis di lokasi konser lapangan Grage City Mall pasca terbitnya Restu Keramat dari Bunda Elvi. Sebagai reporter lapangan yang memantau perkembangan fisik panggung, saya mendapati bahwa tim produksi kini sedang menambahkan elemen-elemen visual khusus yang belum pernah ada sebelumnya. Poin ini membongkar rencana rahasia mengenai kemungkinan adanya sebuah segmen penghormatan hologram di mana vokal dan bayangan Bunda Elvi akan dihadirkan sebagai narasi pembuka yang sakral bagi penampilan April dan Rhoma Irama. Investigasi jurnalisme kami mencatat bahwa panggung di Cirebon kini dipersiapkan dengan standar malam penobatan internasional, di mana setiap elemen pencahayaan akan menonjolkan keterkaitan emosional antara Sang Raja, Sang Ratu, dan Sang Mutiara Pantura. Bupati Imron Rosidi dikabarkan telah menyiapkan fasilitas VIP kelas 1 bagi para tokoh seni nasional yang ingin menjadi saksi mata dari peristiwa bersejarah ini. Reporter kami melaporkan adanya lonjakan pesanan tiket dan penginapan di seluruh hotel di Cirebon yang meningkat hingga 300% dalam sepekan terakhir, membuktikan bahwa publik tidak ingin melewatkan momen sekali seumur hidup di mana restu Sang Ratu akan diwujudkan secara nyata di atas panggung. Keberadaan restu Elvi Sukaesih telah menjadikan konser ini memiliki aura agung, di mana April DA7 akan secara resmi ditahbiskan sebagai pembawa tongkat estafet baru di bawah sorotan lampu panggung yang penuh wibawa. Finale sejarah, fajar baru kejayaan musik Indonesia telah tiba. Laporan investigatif ini kami tutup dengan sebuah kesimpulan akhir yang sangat tajam dan mendalam, bahwa tanggapan mengejutkan dari Bunda Elvi Sukaesih adalah kunci terakhir yang secara resmi membuka pintu bagi fajar baru kejayaan musik Indonesia di tahun 2026. Investigasi jurnalisme kami menegaskan bahwa suksesi tahta musik Melayu di Cirebon kini telah mencapai titik legitimasi tertingginya melalui penyatuan 3 kekuatan besar, Restu Sang Raja, Restu Sang Ratu, dan mandat pimpinan daerah. Poin terakhir ini menegaskan bahwa publik sedang berada di ambang sebuah momen sejarah yang akan dikenang sepanjang masa, di mana April DA7 berhasil menjadi titik temu antara tradisi yang agung dan masa depan yang penuh harapan bagi nusa dan bangsa.
Saat panggung 8 dekade itu menyala di Cirebon nanti, dunia akan melihat bahwa kualitas tidak akan pernah membohongi hasil. April akan bertahta di hati jutaan orang dengan membawa amanah suci dari dua maestro terbesarnya. Cirebon akan dicatat dalam tinta emas sejarah peradaban sebagai kota yang menjadi saksi bisu turunnya restu sang ratu bagi sang mutiara pantura, menyatukan jutaan jiwa dalam satu irama yang bermartabat dan abadi. Kita semua adalah saksi hidup dari kelahiran sebuah legenda baru yang sinarnya akan terus menerangi jagat hiburan tanah air melintasi dekade-dekade mendatang dengan penuh kebanggaan dan kehormatan yang tak tergoyahkan oleh zaman.